Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, jumpa lagi dengan Pak Adib. Kita akan mulai lagi pembelajaran daring ya. Kali ini kita masuk pada pembelajaran 3, yaitu pada halaman 20. Nah, silahkan dibuka buku siswanya halaman 20. Pada pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang nilai-nilai dalam sila Pancasila dan juga dengan kondisi geografis negara kita Indonesia. Kalian amati pada halaman yang pertama di pembelajaran 3. Di situ ada bacaan dan gambar tentang kelinci. Ternyata hewan kelinci itu punya banyak manfaat. Selain dagingnya yang enak, kemudian sebagai peliharaan yang lucu, ternyata air seni atau air kencing dari kelinci itu juga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Kalau kalian baca di halaman pertama pada pembelajaran 3 tersebut, terlihat bahwa Pak Rudi memberikan sebagian air seni kelinci yang sudah dikumpulkannya kepada Pak Eko untuk pupuk tanaman. Tahukah kalian bahwa perbuatan Pak Rudi ini sesuai dengan nilai-nilai pada sila Pancasila, yaitu sila yang keberapa? Ya, sesuai dengan Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, saling membantu sesama manusia. Apakah sila-sila Pancasila yang lainnya juga punya nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari? Pastinya, karena Pancasila adalah pedoman bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ketika di kehidupan bermasyarakat. Inilah gambar lambang Pancasila, yaitu burung Garuda Pancasila. Kita nanti akan kupas satu persatu nilai-nilai apa saja yang bisa terkandung pada sila-sila Pancasila dan sikap-sikap apa yang sesuai di dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalian amati gambar-gambar tersebut. Nah, itu menunjukkan kegiatan umat beragama. Bukan hanya agama Islam saja, tetapi juga banyak dengan agama-agama yang lain. Di Indonesia semuanya diakui. Tidak hanya Islam saja, tetapi banyak agama-agama yang saling hidup berdampingan dengan damai. Sikap apa saja yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ini? Sikap yang sesuai dengan sila pertama berlambang bintang ini yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di Indonesia semua warga negaranya wajib untuk memiliki agama. Artinya apa? Supaya bisa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak boleh ada orang yang tidak memiliki agama atau kepercayaan. Dulu ada yang namanya komunisme, yaitu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi di Indonesia sekarang sudah dilarang. Yang kedua yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, kalau kalian beragama Islam, apakah orang lain juga harus beragama Islam? Kita tidak boleh memaksakan karena di Indonesia bebas beragama. Selain itu harus rajin beribadah, memberikan kepada orang lain untuk beribadah. Misalnya punya teman yang beragama Kristen, dia mau beribadah dulu ketika hari Minggu, tapi kamu ajak bermain. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus memberikan waktu kepada dia untuk beribadah. Nah, yang paling penting yaitu menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Harus toleransi. Kita harus saling menghormati sesama agama yang lain juga. Tidak boleh menganggap agama kita yang paling baik. Walaupun di dalam agama tentu kita meyakini bahwa agama kita yang paling baik, tapi dalam kehidupan bermasyarakat semua agama hidup berdampingan dengan damai. Tidak boleh saling menjelek-jelekan. Kita masuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di gambar
terlihat seorang anak yang memberikan sedekah atau uang kepada pengemis atau orang yang meminta-minta. Itu juga termasuk sila yang nilai-nilai sesuai dengan sila yang kedua, sikapnya sesuai. Apa saja sikapnya sesuai, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Dan yang paling penting, kita harus saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya kalau teman kalian sakit, teman kalian jatuh, kita harus menolongnya atau menjenguknya. Saling mencintai sesama manusia itu juga penting. Kita lanjut sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Tanpa sila ini Indonesia mungkin akan bercerai-berai. Harus bersatu melalui sila yang ketiga ini. Apa saja sikap yang sesuai? Nah, gotong royong dan kerja bakti. Nah, ini yang paling sering dilakukan di masyarakat, misalnya kerja bakti atau gotong royong, membersihkan lingkungan, membangun masjid, memperbaiki jembatan. Nah, itu termasuk sikap yang sesuai sila yang ketiga. Kerjasama ketika belajar boleh, kerjasama ketika belajar boleh, tetapi yang tidak boleh adalah kerjasama ketika ulangan atau ketika ujian. Nah, itu di kerjasama yang dilarang. Kita lanjut sila yang keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap apa saja yang sesuai? Nah, sila yang keempat ini yang paling menonjol adalah tentang sikap musyawarah. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dengan kekeluargaan. Nah, dalam musyawarah kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain, mengutamakan kepentingan bersama dan mau menerima hasil keputusan. Nah, ketika musyawarah harus menerima hasil keputusannya, harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Nah, sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap apa saja yang sesuai? Nah, kita harus berbuat baik dan saling membantu dan gotong royong, terutama berbuat baik yaitu adil terhadap sesama. Apakah adil itu harus memberikan sesuatu yang sama kepada semua orang? Tidak. Adil itu kita memberikan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan kemampuan orang. Misalnya dalam situasi sekarang pandemi ini, warga negara yang terdampak pandemi akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi tidak semuanya yang diberikan oleh pemerintah, hanya orang-orang yang terdampak pandemi saja. Nah, apakah itu sudah adil? Adil kalau itu tepat sasaran. Kalau orang yang sudah berkecukupan, orang kaya raya, tidak boleh dan tidak berhak mendapatkan bantuan. Karena apa? Itu tidak adil. Sudah bisa tercukupi kebutuhannya kok masih minta bantuan. Nah, untuk lebih lengkapnya baca juga halaman 21 sampai 23. Itu ada penjelasan tentang nilai-nilai pada sila Pancasila. Preview. Setelah selesai kalian mempelajari tadi, silahkan kerjakan tugas yang pertama, yaitu halaman 24. Ada tabel, kalian disuruh memberikan tanda centang. Nah, ketika mengerjakan ini nanti kalian tidak harus membuat tabel, langsung dikerjakan jawabannya saja. Misalnya nomor 1 gotong royong sesuai sila yang ke berapa, itu boleh. Kemudian yang kedua dan seterusnya. Tidak harus sesuai dibuat tabel, tetapi boleh tidak dibuat tabel, yang penting jawabannya jelas. Oh, gotong royong itu sesuai sila yang ke berapa. Tugas yang kedua ada di halaman 26. Nah, tugas yang di sini kita akan mengamati perilaku atau kegiatan orang-orang di sekitar kita atau masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila atau sila-sila Pancasila. Pancasila. Nah, setiap sila kalian beri contoh satu saja sikap yang tidak sesuai dengan sila tersebut. Jadi nanti totalnya ada 5. Oke. Sampai di sini jelas ya? Kalau kalian capek setelah mengerjakan tugas yang kedua ini nanti, kalian boleh istirahat dulu sebelum lanjut ke tugas yang selanjutnya. Ada
ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada WA-nya Pak Adib ya. Materi yang selanjutnya setelah kalian mengerjakan nilai-nilai dari sila Pancasila tadi, yaitu tentang kondisi geografis negara kita Indonesia. Apa sih kondisi geografis itu? Kondisi geografis adalah kondisi atau letak suatu wilayah berdasarkan ketampaan alam atau lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya kondisi geografis Indonesia. Nah, Indonesia ini bagaimana kondisinya? Oh, Indonesia itu kondisinya memiliki banyak pulau, memiliki banyak laut, lautan yang luas. Dan bagaimana batas-batas wilayahnya? Misalnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia, berbatasan dengan Singapura, berbatasan dengan lautan Filipina, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian mengamati peta Indonesia tadi, nah kalau kalian yang punya buku atlas atau buku kumpulan-kumpulan peta, silahkan dibuka. Kalian amati peta Indonesia, kalian lihat apa yang ada di sekitar wilayah negara Indonesia. Kalian akan menemukan negara, menemukan pulau, menemukan benua. Nah, itu adalah batas-batas wilayah Indonesia. Nanti kalian jelaskan di dalam. Nah, tugas yang pertama untuk sesi 2 ini. Tugasnya apa? Kalian setelah mengamati peta Indonesia, nah kalian cari di internet atau di buku-buku tentang berapa luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, berapa luas daratannya saja. Dan yang kemudian selanjutnya adalah baru luas lautannya. Berapa luas lautannya? Kira-kira nanti luas daratan apa luas lautan ya? Nah, Pak Adib juga kurang tahu, nanti kita cari bersama-sama. Nah, selain itu yang kedua, kalian cari batas-batas negara Indonesia. Nah, batasnya bisa berupa lautan, bisa juga berupa daratan. Nama lautnya apa? Nah, dimulai dari misalnya batas yang sebelah utara. Batas yang sebelah utara adalah daratan, yaitu berbatasan dengan negara Malaysia dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah selatan, nah berbatasan dengan negara apa? Misalnya berbatasan dengan negara Australia. Tapi yang paling jelas adalah berbatasan dengan laut ya, yaitu Laut Samudra Hindia. Nah, kalian nanti tulis dengan lengkap batas-batas negara Indonesia mulai dari utara, timur, selatan, barat. Nah, seperti itu. Nah, tugas ini juga sesuai dengan halaman yang 27 di buku kalian, di buku siswa. Jangan lupa ketika mengamati peta, amati dengan cermat, karena peta itu penjelasannya rinci, kadang tulisannya juga kecil-kecil. Jadi kalau kalian tidak melihatnya dengan cermat, nanti mungkin ada yang terlewat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang denah lingkungan rumahku. Denah lingkungan rumah. Nah, Pak Adib tidak akan memberi tugas untuk membuat peta yang kita kurang paham ya. Kita kurang paham tentang peta negara atau peta provinsi. Kita belum cukup memahaminya. Tapi awalnya kita akan memahami tentang peta yang paling sederhana, yaitu denah lingkungan rumahku. Ya, rumahnya kalian semua. Rumahnya anak-anak kelas 5 SDN 2. Nah, di sini ada contoh ini. Denah rumahnya Rio dari SDN 1 Karangampel. Nah, dari mana? Dari SDN 1 Karangampel. Dari SDN ini berjalan ke arah barat, kemudian melewati pabrik jarum. Kemudian sebelum Masjid Al-Ikhlas ada pertigaan. Nah, pertigaan itu ke utara. Nanti di sana kita akan menemukan rumah Rio. Nah, dalam membuat denah atau lingkungan rumah kalian, yang jangan sampai terlewatkan adalah ini, mata anginnya. Nah, utara selalu kasih di atas atau nanti disesuaikan dengan mata angin yang kalian buat. Utara mana, timur mana, selatan mana, dan barat di mana.
Nah, bangunan-bangunan apa saja yang harus digambar adalah bangunan-bangunan yang penting atau wilayah-wilayah yang penting, misalnya jalan, kalau ada sungai, kemudian sawah. Bangunan-bangunan penting seperti masjid, musola, ada pabrik, ada toko besar, ada klinik. Nah, itu nanti kalian gambar untuk memudahkan orang membaca denah kalian. Nah, ini tugasnya, tugas membuat denahnya. Nah, ini juga di buku kalian ada apa saja yang harus digambari. Denah yang kalian buat nanti dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah. Jadi nanti kalau Pak Adib misalnya ingin mengunjungi kalian dalam pembelajaran di rumah, Pak Adib bisa tahu lewat denah kalian yang kalian buat. Oleh sebab itu denah yang kalian buat harus jelas. Boleh diwarna? Boleh. Boleh diwarna. Tapi kalau tidak diwarna juga tidak apa-apa, yang penting gambarnya jelas. Itu saja tugas dari Pak Adib. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan terbiasa menunda-nunda mengerjakan tugas, karena kalau kita menunda-nunda mengerjakan tugas, nanti tugasnya semakin menumpuk, ada tugas baru. Nah, kita yang kewalahan dalam mengerjakan tugas. Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan kepada orang tua, kepada kakak, kepada saudara, bahkan boleh ditanyakan kepada Pak Adib, tapi lewat WA. Itu saja dari Pak Adib. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.